Kedan tertegun sejenak, dan Kecan di sampingnya bereaksi cukup cepat. Dia melompat dan mengikuti dari dekat, dan memeluk tangan yang baru saja diangkat Kongkong. Kakak, pergi. Tinggalkan kami sendiri. Fight tiba-tiba panik. Gerbang Fight memang memiliki kekurangan. Sama seperti tidak pernah ada pertahanan mutlak di dunia ini. Tidak mungkin tanpa kekurangan. Jika mereka benar-benar diserang oleh setan-setan ini. Tidak apakah ada celah? Siapa yang dapat memastikan bahwa mereka tidak mengetahui letak cacatnya? Dan satu hal yang sangat jelas. Jika mereka tidak tahu di mana celah di gerbang kosong itu, mengapa mereka begitu putus asa? Fight tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah, dan sepasang lengan tumbuh dari punggungnya, dengan palu keras di tangannya. Saat palu perang setinggi puluhan meter mengenainya, kebanyakan orang tidak bisa menahannya sama sekali. Kesinggel menggertakkan giginya. Ayo. Tunggu aku. Kedan tiba-tiba bergegas maju, bergegas melewati pertahanan kehampaan dalam sekejap, dan sampai di belakang gerbang kehampaan. Menengok ke belakang, memang banyak jejak di gerbang kehampaan. Meskipun saya tidak yakin apakah itu lokasi cacatnya, masih terlambat untuk mencoba satu persatu. Kedan langsung melambaikan tongkat besi Dewa Gunung di tangannya, dan menghancurkan 3 batang secara bersamaan. Dalam sekejap, ada getaran hebat dari gerbang kehampaan. Kedao Kuan melihat waktunya, dan tiba-tiba melepaskan cengkeramannya pada kehampaan, menoleh keluar sambil melarikan diri. Gerbang kosong itu rusak, dan kemudian runtuh dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa disentuh oleh orang kuat seperti mereka. Jika Anda tidak memanfaatkan waktu ini untuk melakukannya, apakah Anda harus menunggu sampai nanti? Kedao Kuan tidak tahu seberapa bijak retretnya kali ini. Dia hanya tahu bahwa pikirannya kosong sekarang. Tidak ada kata-kata yang penting. Hanya kata-kata orang itu yang merupakan hukum besi. Kedao Kuan tiba-tiba mundur, yang membuat Kecan menderita. Awalnya, mereka berdua bergabung untuk menahan kehampaan. Tetapi sekarang, tanpa penolong yang kuat, dia ditekan oleh kehampaan hampir secara instan, dan hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Kedao Kuan, apa yang kamu lakukan? Ras iblis meraung ke depan. Dia ingin mengambil tempat Kedao Kuan sekarang. Namun kekuatan mereka tidak sebaik Kedao Kuan, bahkan lebih buruk lagi. 1, 2, 3. Baru setelah Patriark Iblis ke-6 mengambil tindakan, situasi di medan perang hampir tidak dapat dipertahankan lagi. Kedao Kuan mundur dengan cepat. Dia mengabaikan omelan orang-orang di sekitarnya, dan dia tidak peduli dengan sepasang mata iblis di depannya. Sebaliknya, dia bergegas kembali dengan sangat tegas. Melirik langsung ke setan-setan ini, dia bergegas kembali ke kedalaman rumah ke. Tidak sampai dia kembali ke sisi Feng Tianxing, sampai dia berlutut lagi, pikiran untuk melarikan diri berhenti sepenuhnya. Feng Tianxing bangkit diam-diam, matanya melewati setan yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke Fight. Kekosongan ini adalah musuh yang kuat bagi Kedan dan yang lainnya, tetapi tidak ada artinya bagi Feng Tianxing. Membuka telapak tangannya, prajurit dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cincin Sumeru, tersusun rapat di samping Feng Tianxing, dan suara pedang dan pertarungan pedang tidak ada habisnya. Semua pedang di dunia mematuhi perintahku, pergi. Dengan lambaian tangan Feng Tianxing yang kuat, semua prajurit bergegas menuju gerbang kehampaan, meraung. Dentang! Dentang! Pertengkaran tidak ada habisnya, dan para prajurit ilahi menabrak gerbang kosong, membuat tangisan yang tajam. Saat Feng Tianxing melayang ke langit dan berdiri di udara, Fight tiba-tiba mengeluarkan suara mengejek. Dengar, kura-kura kecil di sana. Aku akan memenggal kepalamu untuk minum bersamamu, kakek. Kongkong masih ingin diejek, tetapi Feng Tianxing tidak bisa mempermainkan. Bibirnya bergerak, dan hati Fight tiba-tiba tenggelam. Matanya tertuju pada iblis yang hadir. Memang benar mengambil kembali iblis-iblis ini adalah tujuannya kali ini, dan jika tercapai, keluarga ke tidak akan memiliki banyak vitalitas. Selanjutnya, hanya perlu digigit selangkah demi selangkah, dan keluarga ke bisa ditelan seluruhnya. Tujuan dari rencana awal telah tercapai, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa sedikit tidak rela. Dia tidak berdamai dengan hasil pertempuran untuk berhenti di sini. Dia menginginkan lebih banyak kemenangan. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkan semua ini dan tidak bisa mempraktikkannya. Setelah berpikir sejenak, Kongkong tiba-tiba mengertakkan gigi, melepaskan diri dari belenggu Kecan dan yang lainnya, dan mengangkat pantat ke arah Feng Tianxing. Penampilan Shen Luo Dharma tangan 1000. Tunjukkan. Saat kehampaan meletus, cahaya aneh bersinar, dan tubuh yang tidak jauh dari tubuh lengkap keluarga langsung membengkak beberapa kali, dan tubuh besar itu duduk di tempat, ribuan tangan langsung membanjiri Kedan dan lainnya menangkap. Ini hanyalah kekuatan ledakan Fight, dan itu tidak akan bertahan lama. Ini juga merupakan bagian penting dari rencana Fight. Berburu klan iblis teratas. Adapun setan di bawah. Bahkan jika putaran pertempuran ini tidak dapat dihilangkan, mereka dapat menunggu sampai rencana serangan putaran ketiga melawan setan. Kongkong sangat tidak rela.
dan merasa bahwa pantat Feng Tianxing tidak cukup, jadi dia menyeka lehernya lagi. Gerbang Void tiba-tiba berubah menjadi gelembung besar, menyelimuti Void dan eselon atas keluarga Ke. Aku akan mengambil hidupmu lagi lain kali. Dengan perginya kehampaan, gerbang kehampaan itu runtuh seketika, dan segala sesuatu di depannya tampak berubah menjadi gelembung yang tak tersentuh. Anggota keluarga Ke tertegun sejenak, dan bergegas maju, ingin membawa kerabat mereka kembali sebelum gerbang kosong ditutup. Tetapi ketika mereka bergegas maju lagi, potongan-potongan pemandangan itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan tersebar. Rencana Void adalah seperti ini, untuk memikat yang kuat dari klan iblis untuk mengambil tindakan, dan kemudian menyeret mereka semua menjauh dari keluarga melalui gerbang Void, dan membawa mereka ke Camp Void untuk membunuh mereka secara perlahan. Ini adalah rencana yang sangat efektif, dan dapat dianggap sebagai bagian terpenting dari serangan putaran kedua terhadap iblis. Sekarang untuk keluarga Ke, semuanya adalah kesimpulan sebelumnya. Anggota keluarga Ke yang tak terhitung jumlahnya mengulurkan tangan mereka dengan sia-sia, mencoba mengambil pecahan itu. Tetapi kekuatan mereka terlalu terbatas, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankannya. Ketika setan-setan ini menangis kesakitan dan meratap, sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Rencana Void sangat bagus, sangat membantu Feng Tianxing menyelesaikan masalah terbesarnya saat ini. Eselon atas keluarga Ke dirampas, tetapi sumber daya di bagian bawah tidak tersentuh sama sekali. Jika mereka dapat mengambil alih saat ini, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Mata Feng Tianxing tertuju ke tengah halaman, dan ke Dao Quan, yang seperti batang kayu, mengangguk puas di dalam hatinya. Saya tidak perlu melakukan hal lain lagi, saya hanya perlu menunggu perlahan, karena ke Dao Quan adalah satu-satunya pemimpin keluarga Ke yang masih hidup, haknya untuk berbicara terlalu penting sekarang. Ke Dao Quan sekarang memberimu tugas untuk menstabilkan situasi keluarga Ke. Aku ingin benar-benar memotong sarana kehampaan, jika kamu ingin menyerangku. Kamu hanya mengandalkan kekosongan dan angan-angan ini. Meninggalkan ke Dao Quan untuk mengatasi kekacauan ini, Feng Tianxing langsung meninggalkan rumah Ke, mengambil pintu kecil kehampaan. Sampai ke Master Jia Luo yang paling dibanggakan, dan itu juga yurisdiksi klan iblis yang paling dekat dengannya. Menatap iblis yang tertib di bawah, Feng Tianxing tersenyum ringan. Api perang harus menyebar ke tempat ini. Jia Luo, ini juga sedikit peringatan dariku sebagai murid. Saat Feng Tianxing meninggalkan pintu kecil yang kosong, dia berbalik dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Lain kali gerbang kehampaan terbuka, akan sia-sia hidup di sini.